Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan belajar dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai kepada ayat yang kelima. Ayat yang pertama dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus sedang memberitahukan kepada seluruh jemaat di Filipi, ketika mereka hidup bersama, mereka harus melakukan kehidupan seperti anak-anak Tuhan atau seperti kehidupan sebuah keluarga Tuhan. Kita tahu bahwa identitas kita adalah seorang anak, dia Bapa kita, dan semua orang percaya adalah anak-anaknya. Maka dari itu kita adalah satu keluarga Tuhan, dan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, maka Paulus memberitahukan kepada kita, mendorong kita untuk kita tidak boleh memperhatikan hanya diri kita sendiri. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Bahkan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada firman-firman-Nya, sesungguhnya tidak ada lagi ruang bagi kita untuk kita mementingkan diri kita sendiri. Justru ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, justru semakin banyak kita membaca firman, kita tidak ada sebuah ruang untuk melakukan sebuah kegiatan untuk memenuhi hasrat diri kita sendiri. Malahan kita memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk membantu dan menolong orang lain. Pertanyaannya bahwa apakah kita masih menjadi berkat bagi orang lain di tengah keadaan yang sulit hari-hari ini? Masihkah kita menjadi saluran berkat, saluran tangan Tuhan di tengah orang-orang yang mengalami kesulitan hari-hari ini? Saya berdoa dan mendorong kepada seluruh jemaat semua, sebagaimana yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus di kitab Filipi, bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, kita tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita tidak boleh mengambil sebuah hal yang sungguh menguntungkan untuk diri kita sendiri, tetapi membuat orang lain tersiksa atau kesulitan. Dan dikatakan tadi bahwa sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita semua sedang berusaha melakukan ini semua, karena ini adalah sesuatu hal yang sangat sulit, mudah untuk dikatakan, tetapi dalam kehidupan nyata begitu banyak tantangan yang harus kita lewati, yang untuk mengalahkan sebuah diri kita supaya kita menjadi rendah hati di hadapan orang. Tetapi saya berdoa kita semua akan menjadi orang yang lebih rendah hati daripada sebelumnya. Kita bisa melihat bagaimana Yesus lebih dahulu meneladani bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Dia rela mengosongkan dirinya. Yesus menganggap kita cukup penting untuk mati di kayu salib. Kita sesungguhnya tidak boleh menjadi sombong. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Karena Yesus saja, Raja di atas segala raja, rela mati bagi kita semua yang hina ini. Apa yang harus kita perlu banggakan? Dia saja yang layak menerima segala pujian, rela melepaskan semuanya itu demi untuk menyelamatkan kita semua. Maka dari itu, hari ini kita tidak boleh mementingkan hidup kita, kita tidak boleh mementingkan kesenangan kita saja, tetapi kesenangan orang lain atau kesenangan bersama. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama, kapan terakhir kali Anda harus mengorbankan keinginan Anda dan minat Anda, kesenangan Anda demi komunitas Tuhan, demi keluarga Tuhan? Kapan terakhir kali? Saya berdoa, hari-hari ini kita akan belajar untuk lebih mementingkan orang lain, bukan mementingkan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang kita dengar hari ini, bahwa kami mau belajar mementingkan orang lain. Buat kami hari-hari ini sadar
buat kami rela melepaskan kesenangan kami demi sebuah damai sejahtera, demi sebuah hubungan yang baik satu dengan yang lain, supaya kami dapat saling menguatkan di tengah-tengah hal-hal yang sulit hari-hari ini. Tolong kami Tuhan untuk menundukkan diri kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya berdoa bahwa seluruh jemaat hari-hari ini mementingkan orang lain, tidak lagi mementingkan diri sendiri.